Dan kita lihat kakak Sela borong daster jualan Dennis Charista sebanyak 10 jeti. Dikasih duit. Wow. Kira-kira 100 juta. 100 juta sudah kamu terima ya sayang ya. Kamu kalau beli susu buat anak kamu itu dari duit yang halal. Ini dia. Nih Doktif, gue udah menyambangi. Tuh kata lu mau ngajakin gue ketemu di Polres Jaksel. Tuh gue udah kesini. Anak gue itu Jaden, anak ganteng gue, masih di bawah 2 tahun. Yang harusnya semua dokter rekomendasiin pakai ASI. Masa lu kagak tahu jadi dokter apa bukan sih? Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, topik yang kali ini kita bakal bahas adalah tentang adiknya Sela Saukia ya. Siapa? Si Lantam, Herlin Kenza gitu ya. Dan kita bakal nge-spill juga sedikit tentang ngebahas Dennis. Mungkin ada yang nggak tahu gitu kasusnya Dennis yang berujung panjang. Sebelumnya kita udah pernah bahas Dennis juga di konten yang ini ya. Dan berujung panjang. Doktif ini makin lama makin banyak diserang ya. Ya karena banyak yang nggak suka sih. Itu alasannya kenapa Doktif diserang. Seperti biasa ya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Udah klik tombol subscribe, jangan lupa juga lakukan check out parfum ya. Nah, di sini ada parfum Magela ya. Kalau stoknya belum ada, kalian bisa rekomendasiin parfum Hin ya. Nah, ini bentuknya sangat cantik banget ya. Dan ini yang pastinya ini tahan lama ya guys ya. Terus rekomendasi kedua, ini juga tahan lama. Ini tapi versi yang manis. Kalau tadi versi bunga, ini versi manis ya. Terus ada lagi misalnya, Bang, itu semua parfum terlalu mahal. ini kan harganya 100.000 nih, masih dibilang mahal. Nih, aku ada punya rekomendasi di bawah 50.000, merek Brave ya. Ya udah, gue salah nama. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Cerita tipis-tipis. Aduh. Oke. Kita lihat dari captionnya. Dari sini kita paham kenapa Herlin Kenza dan Pamela banyak bungkam tentang permasalahan kakaknya. Ya kan dulu Lantam kali kan mereka kan, kita dengerin. Orang loker, lowongan kerja, ya udah trauma. Apa namanya tuh? Pamela kan kemarin udah masukin orang dan tahu-taunya itu ya seperti itu. Model SS itu sebagian Pamela yang masukin. Ini si Puspita Pamela ya, dari akun Puspita Pamela. Pantesan Herlin Kenza itu punya bisnis baru gitu kan, tidak mau bergabung dengan kakaknya lagi ya. Tapi emang makin berkepanjangan karena dari kata-katanya Herlin Kenza natang-natangin Nikita Mirzani, makinlah Nikita jadi panas gitu ya. Ternyata Pamela juga kena marah nih dari dugaan netizen. Kita lihat nih komentar netizen ya. Kenapa setiap ada masalah kakak beradik ini selalu back up di sosmed, padahal dia juga kerja di SS sudah lama. Kan emang dulu pernah berantem sama Herlin di SS. Kita kan nggak tahu. Taunya yang waktu huru-hara kakaknya berangkat kan Sahrul umroh, terus adik-adiknya kayak jadi garda terdepan untuk kakak-kakaknya. Ya bener. Aku pernah curiga itu brand SS terus dioper ke adiknya karena masalah barusan. Tapi itu katanya brand adiknya sendiri. Ya itu harusnya brand adiknya sendiri ya, biar nggak kena marah lagi gitu kan. Ini beneran berantem apa cuma pura-pura aja? Ya ribut-ribut dikit lah. Terus yang lagi viral sekarang adalah sosok Dennis nih. Kita baca nih ya. Sekarang waktunya Dennis membalas kebaikan SS dengan menyerang Doktif. Dennis tidak hanya membalas kebaikan SS, tapi ingat ya, Dennis membalas kebaikan Uya Kuya ya. Dan kita lihat kakak Sela borong daster jualan Dennis Charista sebanyak 10 jeti. PT lama ya guys, awal 2024 sebelum huru-hara ini terjadi. Belum lama 2024 ya. War DC menyerang Doktif dan gak ada ditanggapi oleh Doktif. Iya. Kita lihat ya videonya. Dikasih duit. Wow, luar biasa. Ya, sekarang SS sudah tidak mau bersuara. Akhirnya Dennis muncul buat bersuara ya. Sebenarnya Dennis sudah lama udah kita reaction juga ya. Itu si Dennis bersuara terus, tapi cuma Doktif gak mau nanggapin. Akhirnya karena saking banyaknya muncul Dennis di FYP, Doktif akhirnya bersuara. Kita lihat komentarnya ya. Ternyata lanjutkan CD jadi buzzer, lumayan buat beli cucu. Lah, Dennis waras berarti dia tahu cara balas budi karena pernah ditolong. Artinya Dennis ingat orang yang pernah baik. Semangat Kak Dennis. Ini video lama jadi wajar dia membela SS karena dia tahu balas budi dan tahu dihere. Terus yang post ini buzzernya Doktif. Waduh.
Waduh. Jadi buzzer face buzzer nih ya. Dennis Carita diduga terima dana 100 juta buat jadi buzzer. Benerkah? Kita lihat deh videonya. Ya, ada informasi guys. Kalian tau nggak selebgram yang sekarang lagi ngoceh-ngoceh? Ya, ada dugaan. Bukan dugaan sih. Ada duit aliran dana juga, kira-kira 100 juta. 100 juta sudah kamu terima ya sayang ya, buat nyerang Doktif ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Doktif ingetin ya, kamu kalau beli susu buat anak kamu itu dari duit yang halal. Ya, bukan dari duit jadi bujur. Ya, 100 juta untuk jutaan follower. Yang udah punya jutaan follower, dapatnya bujurnya 100 juta. Iya, ketahuan. Dari mana ketahuannya? Kok Doktif kok tahu? Dari mana? Kan organisasi bujurnya ngontak ke Doktif. Doktif, ada tagihan segini untuk nyerang Doktif gitu. Waduh, ini bener kan nih ya? Dennis jadi buzzer ya. Kita lihat deh komentar pro kontranya buzzer ya. Lebih percaya Dennis. Oke. Pendukung Dennis 1. Makanya heran Dennis tiba-tiba ikut. Oh ternyata heran si Doktif ini semuanya dia tahu. Tapi Dennis udah bikin VT. Katanya dia nggak pernah nerima 100 juta. Waduh, dia sendiri bilang susah cari duit buat makan, jadi ditawarin 100 juta siapa yang nolak? Ayo. Iya juga sih. 100 juta depan mata ya, depan mata. Nah sekarang dia punya usaha. Malah debat ya. Mana cukup. Saya anaknya sekolah aja 10 juta per bulan. Emang pasti laku semua jualan dia. Mana harganya mahal dari Shopee. Malah saling debat ya. Jadi gimana guys? Akhirnya nih ya, berujung panjang nih. Dulu Doktif pes DP, sekarang Doktif pes Dennis ya. Di komen sama Doktif karena ya kita tahu lah ya, Dennis ini selalu menyerang Doktif gitu ya. Mengomentari Doktif di video-videonya. Digeledah ya sayang, sudah dipakai belanja apa aja uang 100 jutanya dari si R. Yuk ketemu di Polres Jaksel yuk. Oke. Dan makin panjang masalahnya teman-teman ya. Ini dia. Nih Doktif, gue udah menyambangi. Tuh kata gue mau ngajakin gue ketemu di Polres Jaksel. Tuh gue udah kesini. Tapi hari ini gue lagi gak mau makan bakso bakwan karena gue lagi diet. Tuh gue bikin laporan karena omongan lu yang keluarga gue tuh fitnah. Kalau fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Jadi kalau misalkan biar lu belajar, kalau ngomong itu harus sesuai dengan bukti. Mana buktinya? Gue terima 100 jeti. Bisa nggak buktiin? Ini urusan gue aja nggak ada untungnya buat lu fitnah-fitnah. Gimana nggak ada untungnya ya guys ya? Oke? Semoga jangan gitu ya guys ya, nggak boleh fitnah-fitnah. Ini dokter harus belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia ucap, betul? Tuh, iya, nggak boleh sembarangan ngomong fitnah-fitnah. Apalagi lu bawa-bawa anak gue sih, itu sih parah banget sih. Bawa-bawa anak gue nggak boleh kayak gitu. Bawa-bawa anak gue dibercandain cucu uang cucunya beli cucunya dari uang yang nggak halal ya. Emang anak gue kasih susu? Enggak ya, anak gue itu kasih ASI. Dan lu tuh harus pintar dikit sebagai dokter. Anak gue itu Jaden, anak ganteng gue, masih di bawah 2 tahun. Yang harusnya semua dokter rekomendasiin pakai ASI. Pas lu kagak tahu jadi dokter apa bukan sih? Oke, paham ya sampai sini ya. Belajar pertanggungjawabin omongan lu. Berarti bisa dibuktiin ya dari kasus ini yang keluar dari mulut lu itu fitnah ya. Fitnah itu nggak boleh dok. Oke, bentar lupa. Jangan lupa ya guys ya di check out daster ini gamis yang ya guys ya. Ini gamis orang kaya ya guys ya. Bentar nih gamis orang kaya. Masih sama-samanya jualan. Jadi laporan ini tujuannya sebenarnya buat membranding Dennis ya. Oke, keren sih, keren. Kita lihat nih ya. Apakah di sini banyak pendukungnya Dennis? Ini dari akunnya Dennis sebenarnya sih. Setuju Dennis. Doktif bener-bener meresahkan si ini. Doktif langsung ketar-ketir habis ini menyala Dennis. Aku tim dari awal gak percaya Doktif. Sebenarnya nyari masalah itu awalnya si Dennis gitu. Sebenarnya Dennis ini kan tidak pernah disenggol Doktif ya. Tapi ya karena uya tersenggol awalnya jadi ya lebar ke sekarang ya. Lihat lagi. Alasannya apa nih buat laporan Doktif? Dia tuduh gua dituduh jadi buzzer dibayar 100 juta guys. Padahal gua udah ngarep banget sampai gua nggak bisa tidur kebayang-bayang. Besok gua dapet nggak 100 juta itu? Besok gua dapet nggak ya? Padahal gua udah ngarep banget guys. Jangankan 100 juta sampai 50 juta pun gua terima kalau misalkan beneran ada. Masalahnya dikasih enggak, cair enggak, tapi diomongin di pos-pos diomongin sama dia. Terus yang paling gua enak lu tahu apa sih? Doktif ini menurut gua sih dia nggak pantas sih, apalagi dia ngakunya sebagai profesi dokter. Masa dia ngomongin masalah kayak gini aja dia kemana-mana ngelebar, ngomonginnya uang susu anak gue apa segala macem. Kalau misalkan kasih uang cucu anak kasihnya yang halal ya, emangnya anak gue mau kasih susu apa gimana sih? Ini dokter
Soalnya di mana sih, gue mau tanya. Emangnya lu nggak tahu apa dokter Indonesia itu menyarankan kalau misalkan anak masih di bawah 2 tahun itu dikasihnya ASI, bukan beli air susu gitu. Ya kan, dikasihnya ASI kan, rekomendasi kan, semua dokter juga tahu gitu. Laporannya terkait Pasalnya apa juga gue lupa tuh. Pasalnya ini pasal 27 ITE. Saya kalau jadi detektif ya teman-teman, pusing sih, banyak laporan. Dokter Richard ngelapor, kita udah bahas tuh laporan Dokter Richard. Salah Saukiah ngelapor, terus Dennis sekarang ngelapor. Kayaknya banyak loh. Kalau saya jadi detektif sih pusing ya, banyak banget laporannya ya. Ya saya mah netral saja ya teman-teman. Kita lihat siapa nih yang masuk apa semuanya gitu. Detektif ketemu lawan yang seimbang. Oh seimbang banget. Ini terlalu seimbang sih. Pedes banget omongannya si Dennis ya. Heran yang dukung detektif. Saya mah dukungnya jujur dari sisi skincare ya. Dan skincare sangat terbantu oleh detektif ya daripada Dennis gitu. Tapi saya nggak berat sebelah ya. Saya berusaha netral di sini. Next, tanggapan detektif soal laporan Dennis nih, kita dengerin. Ya ngapain ditanggepin? Ngapain masalah usahanya si laporan Dennis itu? Silahkan melapor sebagai warga negara Indonesia yang baik, silahkan melapor. Detektif yakin nggak akan bisa naik ya, buktinya nggak kuat gitu loh ya. Jadi biarin aja melapor bagus daripada melabrak gitu ya. Masih disenggol SS ya. Lebih baik lapor daripada ngelabrak kan. Tapi kalau misalnya laporan ini bakal naik dan ini nggak terbukti, detektif bisa balikin lagi ke Dennis. Pencemaran nama baik, inilah hukum di Indonesia ya. Lapor melapor gak ada kelar-kelarnya. Next. Surat terbuka untuk Kak Dennis Cariesta. Lanjutkan Kak, mantap, tumben pinter. Kali ini aku ngefans banget nih sama dia. Gimana guys, kalian tim siapa? Detektif atau Dennis? Kalau Herlin Kenja sama Puspita udah nggak nongol lagi ya. Aduh, udah nggak lantam lagi. Padahal saya nunggu banget nih. Kayaknya emang lagi bermasalah sih sama mbaknya. Yaudah guys, kayak gini aja videonya. Saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Jangan lupa check out parfum. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.